Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sahabat Dapur Kue Sabin, selamat datang di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Tentu saja dengan pawang dapurnya Tuti Putu di sini. Kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk nyate lagi. Sate lilit teman-teman, favorit aku. Favorit yang pesen juga ini. Jangan kemana-mana ya, tetap pantengin sampai selesai videonya. Nanti aku akan share tips dan trik cara untuk bikin sate lilit, cara untuk ngelilitnya juga. Terus gimana pengemasannya, komplit pokoknya. Tunggu saja ya. Oke lanjut, kita akan unboxing dulu belanjaan aku dari pasar nih teman-teman. Lengkap dengan bumbu-bumbu untuk membuat sate lilit. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabe hijau juga. Terus aku juga beli cemilan ya, cemilannya adalah pisang. Dan kemudian ini ada kunyit dan kencur. Sebelumnya aku akan rendam dulu dengan air supaya mudah nanti untuk dibersihkan ya teman-teman. Kita sisihkan dulu, kemudian kita akan kupas-kupas bawang-bawangan, yaitu bawang merah, bawang putih, juga mau nyangin cabe-cabeannya. Pokoknya semua bumbu kita mau langsung aja bersihkan ya teman-teman. Untuk bikin sambal mata temennya makan sate lilit dan juga untuk bikin bumbu dari sate lilit itu sendiri. Kita siangin aja dulu bumbunya ya teman-teman. Salah satu bumbu yang nggak Ya, boleh di gimana? skip ya, dibilang penting nggak juga, tapi dibilang nggak penting ya penting banget untuk aroma ya, yaitu ini daun jeruk teman-teman. Ilangin dulu ya batang daunnya supaya nanti nggak pahit. Lanjut, setelah dikupas-kupas semuanya dicuci bersih dulu karena nanti akan dipakai sambal mata ya teman-teman. Kalau sambal mata itu mungkin ada yang nggak tahu ya, mungkin ada yang nggak tahu. Jadi sambal mata itu adalah sambal yang hanya diiris-iris saja, dimakan mentah-mentah. Cuman disiram pakai air panas. Jadi mencucinya harus bersih ya teman-teman. Mencuci bahan-bahan dari sambal itu sendiri harus bersih, kemudian ditiriskan sampai kering. Nah, ini udah sebagian bersih, kemudian aku lanjut mau bersihkan kencur dan kunyit yang tadi sudah kita rendam. Jadi gampang teman-teman bersihinnya setelah direndam. Jadi tanah-tanahnya itu sudah lurus sendiri ya. Tinggal diremas-remas sedikit, udah bersih. Kemudian kita tiriskan ya. Ini dia semua bumbu untuk bahan sate lilit dan juga sambal mata. Siapa di sini yang kalau masak porsi banyak rasanya berubah? Kalau bikin sedikit jadi enak, bikin banyak jadi anyep nggak ada rasa. Banyak ya yang ngalamin seperti itu. Aku juga dulu seperti itu teman-teman, pakai jurus meraba-raba taunya nggak enak. Nah, caranya untuk menyiasati bikin banyak itu adalah membuat resep per resep ya teman-teman. Jadi ini aku bikin 4 kilo daging, jadi bumbunya aku pisah-pisah per kilonya seperti ini. Jadi aku bikin dulu bumbu lengkap untuk per kilo dagingnya. Jadi terus dikalikan 4 teman-teman seperti ini ya. Jadi nggak akan berubah rasa nanti kalau misalnya sudah jadinya. Karena kita udah tahu takaran per kilonya seberapa ya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman telaten semuanya serba ditimbang. Untuk resep nanti aku cantumin ya di kolom deskripsi, teman-teman tinggal baca di sana. Karena kalau sebutin di sini satu-satu bakalan ribet karena sangat banyak rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang dipakai untuk bikin sate lilit itu sendiri. Agak-agak beda dengan sate lilit
dengan sate-sate yang lainnya ya dari daerah lain ya teman-teman. Ini super komplit. Jadi namanya pakai bumbu genep atau pakai base gede ya teman-teman. Semua bumbu-bumbuan jenis bumbu umbi-umbian, kemudian yang aromatik semua masuk. Termasuk kapulaga, bunga lawang, cengkeh dan juga kayu manis seperti ini teman-teman. Untuk kayu manis, aku sarankan jangan di-skip ya karena itu membawa aroma yang cukup khas. Jadi jangan di-skip kalau bisa. Kalau nggak ada kayu manis butiran, kayu manis yang batangan gitu bisa pakai kayu manis bubuk. Nah, ini lanjut kita blender halus semua bumbu karena mangkok blendernya agak kecil, aku bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Ini yang pertama aku blender pakai grand blender dari Signora, yaitu bumbu umbi-umbiannya, diantaranya kencur, kunyit, laos, dan lain-lainnya. Seperti yang aku tadi udah sebutin di awal ya teman-teman. Kemudian dengan mangkok yang sama, nggak perlu dicuci, kita akan blender lagi sebagian bumbu lainnya ya teman-teman. Jangan pelit bumbu kalau bikin sate lili teman-teman supaya rasanya enak ya. Kalau bumbunya banyak dan takarannya pas, ini akan enak banget. Cocok untuk dipakai usaha ya teman-teman. Kalau mau belajar yang lebih detail seputar sate lilit dan ayam betutu, teman-teman bisa ikut kelasnya ya. Aku buka kelasnya. Nanti aku drop nomor pendaftarannya di kolom deskripsi. Nah, ini udah selesai semuanya. Kita tumis bumbunya, teman-teman. Ditumis dengan minyak yang agak banyak ya. Di sini ini takarannya udah pas untuk 4 kg ayam dada filet. Dimasak sampai berubah warna seperti ini. Harus sampai berubah warna ya, teman-teman, supaya nanti ayam satenya nggak kerasa bau langu gitu. Lanjut kita urusin ayamnya. Nah, ini ayam tadi karena dari pagi, jadi aku masukin freezer dulu tadi teman-teman. Kemudian dicuci bersih dan dipotong-potong seperti ini supaya mempermudah untuk ngehalusinnya nanti. Sementara nunggu ayam filet dadanya ditirisin dulu supaya airnya rada turun ya teman-teman. Ini aku iris-iris halus dulu daun jeruknya. Kemudian lanjut membersihkan bumbu dari sampah-sampah rempah-rempah aromatiknya ya teman-teman. Di antaranya salam, sereh, kemudian juga kapulaga, bunga lawang, dan cengkeh. Ini harus telaten ya teman-teman, jangan sampai ada yang ketinggalan seperti cengkeh itu. Nanti jadi jebakan Batman, nanti nggak enak rasanya. Begitu makan satenya ternyata ada masih cengkeh ya di mulut, nggak enak banget teman-teman. Jadi harus telaten, teman-teman harus pisahkan aromatiknya dan sampah-sampah yang lainnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini udah bersih teman-teman. Lihat, ini udah bersih banget. Jadi siap untuk dipakai. Singkat cerita, kita akan nge-blender si daging ayam. Aku pakai filet dada dan kemudian akan ngehalusinnya dengan Pro Food Processor dari Signora ID teman-teman. Ini bandel banget ya, bisa untuk ngebaso, bisa untuk sate lilit, kerjaan jadi cepet banget. Dia akan halus cuman beberapa detik aja sudah halus ya. Ini langsung dimasukin juga dengan bumbunya sebagian teman-teman. Nggak perlu ditimbang ya bumbunya, karena nanti juga akan masuk semuanya di luar. Nah, langsung untuk pertama kalinya tekan pulse dulu, tombol pulse-nya ditekan beberapa kali, baru kemudian langsung diputer ke percepatan maksimal ya teman-teman. Di blender sebentar aja. Bukan di blender ya, namanya apa sih, dihaluskan gitu, tapi enaknya udahlah ngomong di blender aja. Jadi dihaluskan sebentar aja, nggak perlu sampai betul-betul halus, biarkan masih ada serat-seratnya ya. Nah, ini udah selesai. Lakukan semua sampai dagingnya habis ya.
Dagingnya habis dihaluskan. Di sini aku percepat aja teman-teman, supaya nggak makan durasi. Sayang kuota kalian ya. Kalau mau dukung Bu Tutinya, jangan di-skip ya teman-teman. Kalau ada iklan, ditonton sampai habis iklannya. Dengan begitu kalian sudah mendukung channel ini berkembang lebih besar lagi ya nantinya. Oke, ini dia udah selesai. Kita menghaluskan ayam filet beserta bumbunya. Nah, nanti itu ada masih sedikit bumbu akan aku masukkan terakhir ya nanti teman-teman. Langsung masukkan juga tadi yang udah kita iris, daun jeruknya dan sisa bumbu. Kemudian kita aduk aja. Tangannya jangan lupa di glove supaya nggak panas ya teman-teman. Pakai glove diaduk manual seperti ini untuk lebih tercampur rata bumbunya. Dan sambil dirasa-rasa lagi kalau ada tulang-tulang ayam yang ketinggalan ya teman-teman. Jadi bisa dipisahin juga. Sambil ngadon sate lilit, mau dong di absen kalian dari kota mana aja yang udah mantengin channel YouTube Dapur Kue Sabin, absen ya di kolom komentar. Nah, ini sudah hampir selesai. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam plastik atau kontainer seperti ini, teman-teman koreksi rasa dulu. Jadi dibakar sedikit di atas pan, di fry pan gitu. Terus dicobain kurang apa, silahkan ditambah-tambahin yang kurang. Kemudian dimasukin ke dalam plastik. Nah, ini aku akan mau taruh di freezer teman-teman. Karena ini aku langsung dikerjain, langsung mau dililit, jadi akan ditaruh di freezer untuk cepat ngeset ya. Lebih bagusnya adalah teman-teman bikin hari ini nih, kemudian diproses seperti ini, dinepin di chiller ya, untuk dimasak atau dibakar besoknya, dililit besoknya. Jadi lebih lama nginep di kulkas, lebih meresap bumbunya, lebih enak. Oke, ini lanjut malam harinya. Kita langsung mau lilit-lilit aja satenya teman-teman. Nah, ini aku keluarin sedikit demi sedikit. Kenapa harus dimasukin freezer atau chiller? Nah, ini supaya untuk mempermudah ngelilit satenya teman-teman. Karena biasanya kalau nggak dimasukin ke chiller, kalau teman-teman nggak terlalu sering bikin, akan kesulitan saat melilit sate ya. Karena adonannya itu sedikit lembek. Tapi jika dimasukkan ke dalam freezer dulu atau chiller dulu, maka adonannya akan lebih padat ya teman-teman, ngeset dia. Nah, kenapa aku dipisah-pisah per plastik seperti itu? Supaya nggak cepat ini ya teman-teman, nggak cepat meleleh lagi gitu, nggak cepat lembek lagi si adonannya kalau sekaligus dikeluarin dari kulkas. Jadi sedikit demi sedikit ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan cara aku untuk ngelilitnya. Memang susah untuk pemula ya. Jadi harus bersabar, sering latihan juga akan gampang ngelilitnya. Jangan dikepel-kepel ya teman-teman. Kalau dikepel itu namanya sate kepal, sekali lagi, bukan sate lilit. Jadi dililit-lilit seperti ini, jadi nanti dia akan ada tekstur ya. Penampakannya akan kasar gitu. Jadi alami, terlihat natural. Untuk batang sate lilit, nggak harus sereh ya teman-teman. Ini kenapa aku pakai sereh? Karena di daerahku itu, di Bandung, di daerah Katapang itu susah banget untuk cari katik sate, kalau orang Bali bilang. Katik sate itu adalah batang bambu yang pipih yang biasa dipakai untuk membuat sate lilit. Menusukkan sate lilit ya teman-teman. Dan ini susah di sini teman-teman. Jadi yang ada adalah sereh. Jadi aku tuh sudah punya langganan sendiri di pasar untuk mendapatkan sereh. Dan ini juga nggak susah kok. Banyak dagang-dagang sereh itu di pasar-pasar induk atau di pasar daerah gitu banyak kok. Ini aku beli serehnya per kilonya adalah 8.000. Per kilonya kurang lebih itu 60 pieces ya teman-teman. 60 batang ya. Kalau nggak salah, tergantung sih besar kecilnya sereh. Untuk mendapatkan sate lilit yang bagus, penampakan sate lilit yang bagus, jadi serehnya itu harus di
Potong-potong yang rata dulu ya teman-teman. Dipotong terus dikelupas bagian luarnya, yang bagian kotornya. Dikelupasin sampai hanya ada bagian putihnya ya teman-teman. Ini nggak perlu dicuci. Serenya nggak perlu dicuci. Karena apa? Kalau dicuci, serenya itu akan keluar, bagian dalamnya tuh akan menonjol keluar teman-teman. Jadi penampakannya akan jelek dan juga bakal berair. Jadi nggak usah dicuci ya, karena toh juga batangnya itu dikeletekin kulit luarnya sampai ke bagian bersihnya. Nah ini kemudian dibakar dengan api jangan terlalu kecil karena akan membuat sate jadi kering. Suhu api yang pas yaitu besar cenderung kecil ya teman-teman. Jadi sedang aja, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti bagian dalamnya nggak matang. Nah dibakar seperti ini kemudian dioles sedikit dengan minyak, bolak-balik sebentar. Udah gitu mateng, langsung angkat aja. Tanda dia matang teman-teman, ada cairannya itu keluar ya, ada cairan air-airnya itu keluar. Jadi setelah itu habis cairannya, langsung aja diangkat. Supaya nanti hasilnya nggak terlalu kering. Ini dia, sudah jadi sate lilitnya. Kita sekarang bikin sambal matah. Sambal matah terasinya kita goreng dulu dengan minyak ya. Minyaknya agak banyak karena ini akan mau langsung dipakai untuk nyiram bawang-bawangannya. Di sini sudah ada irisan bawang merah. Dominan bawang merah ya kalau sambal matah. Kemudian ada sereh, langsung aja masukkan semuanya. Kemudian ada bawang putih dan cabai-cabean. Untuk tingkat kepedasan silakan sesuai selera. Nah, ini daun jeruk iris yang tadi aku iris. Ngiris lagi sih itu tadi. Yang pertama itu udah habis ya untuk adonan sate lilit. Kemudian ini dicampur semuanya dengan garam, gula, kemudian ada bumbu penyedap juga. Kemudian disiram dengan minyak yang panas. Aduk rata kembali. Nah ini udah jadi sambal mata teman untuk makan sate lilit. Kalau teman-teman gak suka sambal mata, teman-teman bisa pakai sambal embe. Sambal embe itu adalah sambal bawang goreng ya. Bawang goreng, bawang putih, bawang merah, kemudian terasi, cabai, sama aja dengan seperti ini kecuali nggak pakai sereh untuk membuat sambal embonya ya teman-teman. Kemudian itu ditumis sampai matang. Nah ini udah selesai semuanya teman-teman. Sate udah jadi, sambal matahnya udah jadi. Sekarang kita mau bersihkan selada bokornya. Kita cuci bersih di air yang mengalir. Dibuka per lembar demi per lembarnya ya, jangan sampai ada siput-siput kecil atau kotoran-kotoran lainnya. Nah ini udah selesai, sudah bersih, airnya juga udah turun. Lanjut kita kemas sambal matah. Aku mengemas sambal matah memakai tin wall ya, wadah untuk sambal khusus dengan volume 100 ml. Jadi diisi dengan 2 sendok makan sambal matah untuk yang isi kemasan yang isi 10 lilit dan 3 sendok makan untuk yang isi 15 lilit. Seperti ini sudah ya teman-teman. Langsung aja kita mau tata semuanya. Aku memakai tin wall ukuran 1000 ml ya untuk mengemas sate lilit ini. Semuanya kita tutup-tutup dan aku beri tanda spidol untuk yang isi 15 ya. Dibedain sama yang isi 10 teman-teman. Ngoceh terus dari tadi ya, hampir aja aku lupa menyapa teman-teman yang baru aja bergabung di sini. Halo teman-teman, selamat datang ya di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus ya channel aku supaya berkembang nantinya. Nah ini teman-teman,
Sudah selesai, aku tinggal kemas. Setelah selesai kemas, langsung di-packing untuk dikirim ke pemesannya. Nah, ini untuk, pesanan Imlek ya, teman-teman. Ini ada pesanan Imlek 10 pak sate lilit, kemudian aku langsung juga open PO. Alhamdulillah lumayan banyak ya yang respon. Nggak pernah sepi teman-teman kalau untuk PO-an sate lilit, selalu ada penggemarnya sate lilit. Ini dia penampakan pekerjaan aku hari ini selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat, bisa menjadi ide jualan buat teman-teman nambah-nambah menu bakulan teman-teman. Sampai jumpa dengan video-video channel YouTube Dapur Kue Sabin lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.